Lahil utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa pada masa di mana Allah Subhanahu wa taala memilih di antara hamba-hambanya untuk dibebaskan dari api neraka, dan itu kata beliau alaihi salatu wassalam terjadi pada setiap malam-malam dari bulan suci Ramadan. Maka di antara bentuk perhatian kita terhadap ibadah Ramadan adalah dengan memanfaatkan waktu di malam-malam harinya dengan ibadah-ibadah yang banyak. Bulan yang ditunggu-tunggu ya, oleh orang-orang yang senantiasa mengharapkan amal-amal kebaikan dalam kehidupan mereka. Makanya memasuki bulan suci Ramadan, ada malaikat yang berseru, "Ya baghiyal khair, aqbil." Wahai orang-orang yang mencari kebaikan, ya, senantiasa menginginkan kebaikan, sambutlah, terimalah kehadiran bulan suci Ramadan ini dengan kegembiraan. Maka tentu di antara upaya kita di dalam memanfaatkan waktu di bulan suci Ramadan ini dengan baik adalah dengan melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan ini secara maksimal. Dan salah satu bentuk upaya kita di dalam memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini adalah dengan selalu berusaha menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW di dalam semua jenis praktek ibadah kita. Ya, sebagaimana disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu khairu man shoma wa man qama. Beliau adalah orang yang paling baik praktek puasanya dan yang paling baik praktek qiyamnya. Beliau alaihissalatu wassalam pada malam-malam bulan suci Ramadan. Maka malam ini ikhwas sekalian, untuk mereview kembali apa yang telah disampaikan oleh Ustadz kita di dalam satu acara konsultasi Dewan Syariah, disampaikan oleh Ustadzuna Dr. Muhammad Yusran Ansar hafizahullah ta'ala, tentang beberapa sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang perlu untuk kita perhatikan di dalam melaksanakan ibadah Ramadan, yang mana kata beliau ini adalah sunnah-sunnah yang kadang dilupakan oleh sebagian orang. Meskipun tentu ya, kita berprasangka baik bahwa ikhwah dan akhwat semua sudah mengetahui dan mengamalkan ini, tapi sebagai bentuk saling mengingatkan, maka tidak mengapa kemudian untuk kita memulai kembali. Yang pertama, yang kadang dilalaikan atau kadang tidak diperhatikan di antara sunnah Rasulullah SAW di dalam ibadah puasa adalah dalam pelaksanaan makan sahur. Sahur ini adalah merupakan satu hal yang disebutkan secara khusus tentang kebaikannya. Kata Rasulullah, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Makan sahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi yang kita kejar di dalam makan sahur itu sebenarnya adalah keberkahannya, bukan kuantitas makanannya. Hatta misalnya kita hanya bisa, ada orang yang mungkin sulit makan, ya, kalau subuh, ya, dipaksa-paksa. Kenapa? Karena yang kita kejar bukan sekedar kuantitas makanan itu, tetapi keberkahan yang disebut oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi sahur ini harus diperhatikan. Apanya? Yang pertama adalah makanannya. Ya, kata beliau bahwa makanan pada asalnya itu ya yang penting halal dan thayyiban. Ya, halal dan thayyiban, maka semua bisa kita konsumsi, dan tentu kita lebih memahami semua apa yang menjadi makanan yang kita anggap mampu atau bisa menguatkan kita dalam ibadah puasa kita. Itu yang kita konsumsi dalam sahur. Mungkin kita berbeda-beda. Akan tetapi perlu kita memperhatikan makanan yang disebutkan secara khusus oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Kata beliau, kurma. Rasulullah SAW mengatakan, ya, ni'ma sahuril mu'min at-tamar. Ya. Atau kama sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik makan sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Beliau pernah mengambil segenggam kurma, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ni'ma sahuril muslim. Ya, ini adalah sebaik-baik makan sahurnya seorang muslim. Maka
apapun makanan kita, toppingnya tetap harus ada kurma. Iya. Meskipun sebutir dua butir dalam rangka untuk menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Jadi sediakan kurma di rumah Anda. Ya. Bisa mungkin dalam bentuk jus. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang perlu diperhatikan juga di dalam makan sahur itu adalah tentang bagaimana keutamaan waktu makan sahur. Ya, waktu-waktu sahur, bahwa dia adalah merupakan satu waktu yang berberkah, ya, waktu yang utama. Maka selain makan, ya, untuk mengenyangkan kebutuhan jasmani kita, maka di waktu sahur juga jangan melupakan kebutuhan rohani kita. Apa itu? Salah satunya adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Sebenarnya sebutkan dalam Al-Qur'an tentang sifat orang-orang saleh, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh adalah wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Ya, dan waktu ini memiliki keutamaan sendiri, ya, waktu sepertiga malam terakhir itu memiliki keutamaan tersendiri dalam persoalan istighfar. Dan disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin, ya, setiap Allah Subhanahu wa taala itu selalu turun pada setiap malam, ya, pada setiap malam ila sama'id dunya, ke langit-langit dunia, hina yabqa thuluthul lail, ya, ketika malam itu sisa sepertiga. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, wa may yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Siapa yang beristighfar kepada aku, memohon ampun kepada aku, maka niscaya aku akan mengampuni orang yang memohon ampun tersebut. Jadi ini perlu diperhatikan. Waktu sahur adalah waktu untuk kita menghidupkan atau membekali jasmani kita dengan makanan, tetapi jangan lupa untuk memanfaatkan waktu kita untuk membekalinya dengan kebutuhan rohani. Ya, makanya matikan dulu TV itu waktu sahur. Ya, tidak usah nonton lawak-lawak dan seterusnya. Jadikan dia waktu terbaik untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang perlu juga diperhatikan adalah berbuka. Ya, saat berbuka. Ya. Dan salah satu yang diperintahkan, disunnahkan Rasulullah SAW juga untuk dipakai berbuka adalah kurma. Ya. Dengan mengkonsumsi kurma, berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, maka dengan air putih. Ya, makanya kata beliau, yang disunnahkan di sini adalah zatnya kurma. Ya, yang disunnahkan adalah zatnya kurma, bukan rasanya. Makanya tidak tepat kalau dikatakan berbuka dengan yang manis-manis. Ya, berbuka dengan yang manis-manis karena Rasulullah menyebutkan air putih. Kalau tidak ada kurma, air putih. Ya. Tidak dikatakan kalau tidak ada kurma, sirup marjan. Ya, jadi bukan karena rasa manisnya, tetapi karena zat kurmanya. Ya. Sebagaimana dengan sahur, ketika berbuka juga jangan kita melupakan waktu mustajab di dalamnya. Ya. Kata Rasulullah SAW, ada 3 golongan yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satunya adalah orang yang berpuasa inda fitrihi, ketika dia berbuka. Ya. Apakah maksudnya di situ adalah setelah berbuka atau sebelum berbuka? Namun kata beliau lebih dikuatkan adalah sebelum berbuka, berdasarkan hadis yang lain, ya, as-shaimu hatta yuftir. Ya, seorang yang berpuasa sampai ia berbuka. Ini lebih diutamakan doa orang yang ketika dia masih dalam keadaan berpuasa. Ya, masih dalam keadaan berpuasa. Jadi ini perlu diperhatikan. Sesaat sebelum kita berbuka, ya, selain kalau sudah siap makanan buka puasa, jangan lupa untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu mustajab. Ya. Kemudian di antara yang beliau sebutkan juga adalah
zikir setelah salat witir. Ya, ini juga kadang banyak dilupakan oleh orang. Terlalu banyak zikir-zikir yang tidak ada sandarannya, tidak ada sunnahnya, sampai zikir yang sunnah terlupakan. Ya. Yakni ketika selesai melaksanakan salat witir, kita membaca Subhanal Malikil Quddus, ya, Subhanal Malikil Quddus dibaca 3 kali, dan yang terakhirnya dengan suara yang lebih tinggi, jahar, ya. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbul Malaikati war Ruh. Ya, itu yang kita baca. Ini yang kadang orang lalaikan, ya. Tidak disunnahkan, tidak diperintahkan untuk membaca doa-doa yang lain, termasuk istighfar atau bacaan-bacaan yang lain. Yang disunnahkan adalah Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus 3 kali, dan bacaan ketiganya itu dijaharkan, ya, lebih ditinggikan. Kemudian dilanjutkan Rabbul Malaikati war Ruh. Ya. Ini beberapa hal yang beliau sebutkan, masih ada beberapa lagi, termasuk lainnya adalah memperbanyak bacaan Al-Quran pada malam hari, ya. Kemudian termasuk yang beliau sampaikan juga adalah bagaimana kita memulai, ya, perencanaan untuk menunggu datangnya Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadar ini adalah kabar yang disampaikan oleh Rasulullah pada awal Ramadan. Dia datang pada akhir Ramadan, sebagaimana hadis Rasulullah, taharraw Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan, atau fil witri fi ashril awakhir min Ramadan. Ya. Cari Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir, pada malam-malam ganjil 10 malam terakhir. Tapi Rasulullah sudah kabarkan di awal Ramadan, ya. Rasulullah menyebutkan dalam hadis beliau, fihi lailatun khairum min alfi syahr, faman hurima khairaha faqad hurim. Pada bulan Ramadan itu ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan kata beliau, faman hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalangi dari kebaikan pada malam itu, maka ia akan terhalangi dari seluruh kebaikan. Ya, maka ini harus dipersiapkan sedari awal, harus ada perencanaan. Jangan sampai ada atau banyak hal yang bisa menghalangi ibadah kita pada malam-malam bulan suci Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir, yang menyebabkan kemudian kita terhalangi dari Lailatul Qadar tersebut.